Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Safira dengan NIM 19020700026. Saya dari Prodi PIAUD 5B. Di sini saya akan menceritakan tentang gadis kecil dan korek api. Gadis kecil dan korek api. Cuaca dingin sekali. Seharian ini salju turun terus. Seorang gadis kecil berjalan menyusuri jalan sempit yang gelap. Tangan dan kakinya yang telanjang biru karena kedinginan. Waktu berangkat dari rumah tadi, dia memakai sandal. Tapi sandal itu sandal ibunya. Terlalu besar untuknya. Sandal yang sebelah kanan terlepas ketika dia berlari menyeberang jalan. Yang kiri terjatuh, lalu diambilnya dan dibawa lari seorang anak laki-laki yang sama miskin dengannya. Tangan gadis kecil yang kurus itu memegang segenggam korek api. Angin dingin bertiup menembus bajunya yang bertambal-tambal dan menyengat pipinya yang pucat. Sudah berjam-jam ia menyusur jalan-jalan yang tertutup salju, menjajakan korek apinya, tapi malam ini malam tahun baru. Semua orang ingin buru-buru pulang, sehingga mereka tidak memperhatikan gadis kecil itu. Aku tak berani pulang, pikir si gadis sedih. Ayah pasti marah kalau korek apiku tak laku. Gadis itu membayangkan rumahnya yang kecil dan bobrok. Dindingnya yang retak-retak disumbat dengan jerami dan kain-kain tua agar angin dingin tidak masuk. Lebih baik aku di sini saja. Meskipun lampu-lampu toko sudah mulai dipadamkan dan jalanan sudah sepi, gadis itu memutuskan. Di ujung jalan, 2 buah rumah berdinding batu berdiri berdekatan. Gadis kecil itu duduk di antaranya. Dia meringkuk menahan dingin. Salju masih terus turun. Kalau saja dia berani menyalakan sebatang korek api untuk menghangatkan jari-jari yang membeku. Gadis itu ragu-ragu, tapi akhirnya diambil sebatang korek api dan digoreskannya ke dinding. Betapa indahnya api berkilau dalam gelap, bagai nyala lilin. Sejenak gadis itu merasa dia duduk di depan pediangan dalam sebuah ruangan yang indah. Api di pediangan itu menari-nari seakan mengundangnya. Gadis itu mengeluarkan kedua tangannya dan kakinya untuk menghangatkannya. Sayang, korek api padam dan bayangan indah itu lenyap. Ketika gadis itu menyalakan korek apinya yang kedua, cahayanya jatuh ke dinding. Dinding itu seakan berubah menjadi ruangan. Di tengahnya ada sebuah meja dengan taplak putih bersih dan piring-piring porselen. Di atas meja ada sebuah piring perak berisi angsa panggang dengan buah apel dan perem. Betapa lezatnya baunya. Masih banyak lagi makanan lainnya. Sehingga si gadis kecil bingung, tak tahu mana dulu yang akan dimakannya. Tiba-tiba angsa panggang itu menggelinding, jatuh di dekat kakinya. Tapi ketika dia mengelurkan tangannya, korek apinya padam dan yang disentuhnya hanyalah dinding yang dingin. Kini gadis kecil itu menyalakan korek apinya yang ketiga. Tiba-tiba dia merasa di bawah sebuah pohon Natal yang amat besar, lebih besar dan lebih bagus dari pohon Natal yang pernah dia lihatnya di etalase toko. Beratus-ratus lilin berkelip-kelip di dahan-dahan hijau. Syahdu sekali, si gadis kecil tersenyum gembira. Diulurkannya tangannya ke arah lilin-lilin. Tapi lilin-lilin itu naik semakin tinggi. Lalu korek api padam dan si gadis melihat bahwa lilin-lilin yang kini jauh tinggi di atas ternyata bintang-bintang. Sebuah bintang jatuh, meluncur, meninggalkan seleret sinar terang di langit. Gadis itu ingat neneknya, satu-satunya orang yang mencintainya. Dulu, sebelum meninggal, neneknya pernah bercerita tentang surga. Alangkah senangnya jika bisa bertemu nenek lagi, pikirnya sambil menyalakan korek apinya yang keempat. Korek apinya menyala dan lihatlah, dalam nyala api muncul wajah neneknya, berseri-seri seperti ketika beliau masih hidup. Jangan tinggalkan aku, Nek, bisik si gadis. Aku tak tahu, nenek akan menghilang begitu korek api ini padam. Jangan pergi lagi, Nek, temani aku. Dan dia tergesa-gesa menyalakan korek apinya satu demi satu. Nyalanya terang sekali, bagai matahari yang bersinar. Belum pernah neneknya kelihatan secantik ini. Kemudian dia menyalakan korek apinya. Yang terakhir, neneknya mengembangkan lengan dan memeluknya. Korek api itu berkelip, lalu padam dan terjatuh dari tangan gadis cilik yang kini kaku dan dingin. Keesokan paginya, pada hari tahun baru, mayat si gadis cilik ditemukan oleh orang-orang yang lihat. Kasihan, kata seorang wanita. Pasti dia meninggal karena kedinginan, tapi dia kelihatan bahagia, bisik si temannya. Seakan
melihat sesuatu yang indah sebelum meninggal. Sekian cerita dari saya tentang gadis kecil dan korek api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.